Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin rasanya menanggapi salah satu muhibbin habaib yang akut atau bisa kita katakan stadium akhir lah. Dia mengatakan atau menuduh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak bisa membaca kitab kuning. Kan begitu para muhibbin buta, para habaib, ketika kita sanggah masalah nasab habaib dengan beberapa kitab, ketika mereka terpojok, ini mengeluarkan jurus jitunya, yaitu menuduh ke sana kemari seperti mirip Wahabi. Ya. Sekali lagi dia menuduh bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak bisa membaca kitab kuning. Oke, kalau perkataan Anda inti semacam itu, cukup saya bungkam hanya dengan memberitahu inti ada berapa pondok pesantren yang ilmunya pernah diserap oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan kitab-kitab apa saja yang telah dikarang oleh seseorang yang Anda tuduh tidak bisa baca kitab kuning, yakni Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Perlu Anda ketahui, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu pernah mengenyam pendidikan ilmu agama di pondok pesantren Ashabul Maimanah di kota Serang, yang mana pengasuhnya adalah Kiai Haji Muhammad Sanwani Al-Bantani. Nah, Kiai Haji Muhammad Sanwani Al-Bantani ini adalah salah satu seorang kiai yang produktif lah, ulama yang produktif mengarang kitab, ya, sehingga tak heran beliau banyak menelurkan santri-santri handal yang pandai menulis, mengarang kitab. Salah satunya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, pondok yang pertama. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau yang Anda tuduh tidak bisa baca kitab kuning, ini pernah mengenyam pendidikan ilmu agama di pondok pesantren Riyad Al-Alfiyah di Pandeglang, asuhan dari Kiai Haji Sanjah. Yang ketiga, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pernah mondok di pondok pesantren At-Thahiriyah di Kaloran, ya, Serang, yang mana pada waktu itu asuhan Kiai Haji Tubagus Hasuri bin Thohir. Kemudian yang keempat, beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pernah mondok di pondok pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwu, ya, Syekh Ciliwung, maksud saya Syekh Ciliwulung, asuhan dari Kiai Haji Mufti Asnawi Cakung Carenang. Ya, kemudian yang keberapa ini, saking banyaknya ya. Yang kelima, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren di Ponpes Al-Hidayah di Cisantri, asuhan Kiai Haji Ahmad Bustomi Pandeglang. Kemudian selanjutnya yang keenam, beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pernah mondok di pondok pesantren Cidahu, asuhan Abuya Dimyati Pandeglang. Siapa yang enggak tahu Abuya Dimyati Pandeglang? Beliau salah satu ulama yang tersohor di Nusantara pada eranya, salah satu ulama yang terkenal kewaliannya.
Kemudian yang ketujuh, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang Anda tuduh tidak bisa baca kitab kuning, pernah mengenyam di pondok pesantren Darul Falah, ya, Rengas Dengklok, Karawang, asuhan Kiai Haji Obai Hasan Basri. Kemudian keberapa ya selanjutnya, saking banyaknya ya. Selanjutnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini pernah mondok di pondok pesantren Al-Wardayani di Sukabumi. Asuhan pada waktu itu adalah Kiai Haji Badru. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pernah mondok di pondok pesantren Pertapan di Binuang, Serang. Asuhan Kiai Haji Wasi bin Anwar. Kemudian beliau juga pernah mondok di pondok pesantren Gaga di Kronjo. Kemudian beliau juga pernah mondok pesantren di pesantren Buni Ayu di Balaraja. Kemudian di Ruwak Al-Azhar, ya enggak kaleng-kaleng, jadi di Ruwak Al-Azhar di Iskandaria, Mesir. Dan banyak lagi pondok-pondok pesantren lainnya yang ilmunya pernah diserap oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, khususnya ketika puasaan. Nah, saya tanya kepada ente sudah berapa? Ya, sudah berapa pondok yang pernah ente ini serap ilmunya? Ya. Kemudian kalau ente masih meragukan, loh itu kan pernah mondok bukan berarti tidak pasti bisa baca kitab kuning. Oke, akan saya bacakan karangan-karangan beliau sebagian lah, saya sebutkan sebagian, 13 mungkin, banyak 23 lebih karangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan itu berbahasa Arab. Berbahasa Arab lah. Kitab yang berbahasa Arab itu otomatis sesuai dengan standaritas nahwu shorof. Ya. Saya bacakan kitab yang pertama. Jadi sebelum saya sebutkan kitab beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mengarang kitab berbagai fan, ada fan nahwu, ada fan sorof, ada fan tasawuf, ada fan mantek, ada fan ilmu tajwid, ada fan fikih, ada fan faraid, ada fan usul, ada fan tafsir, banyak sekali. Ya. Yang pertama, kitab Al-Fiqratun Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian yang kedua, kitab At-Ta'arufu fi Muqaddimati Ilmi Tasawuf. Dalam kitab ini ada 11 bab dan 56 fasol. Bayangkan, ini ilmu tasawuf, enggak kaleng-kaleng. Jadi akalnya beliau cerdas, hatinya juga cerdas. Buktinya apa? Bisa mengarang kitab tasawuf. Inti bagaimana? Yang ketiga, kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran. Ini jelas menjelaskan tentang tajwid, ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian yang keempat, kitab Asyarhul Maimun fi Syarhi Jawahiril Maknun. Ya, ini menyarai kitab Asyarhul Maimun, karangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini menyarai kitab atau nadoman Jawahirul Maknun. Siapa yang enggak tahu kitab Jawahirul Maknun? Jawahirul Maknun itu adalah kitab yang mana ketika seseorang itu bisa memahami Jawahirul Maknun, maka dia akan pandai untuk mengeluarkan merangkai kata-kata, puitis dan lain sebagainya. Karena di dalamnya membahas tentang bayan, ya, kemudian bahar, not-not nyanyi itu loh, lagu-lagu itu loh. Ya. Juga bisa dibahas di sini ya. Ya, sebagian tapi tidak semuanya. Kemudian yang kelima, kitab Nihayatul Maqsud fi Syarhi Nadhamil Maqsud. Ini kitab yang menjelaskan tentang sorof. Kemudian yang keenam, kitab Al-Ibana fi Syarhi Matni Ruhbiyah. Kitab Al-Ibanah ini adalah kitab yang menerangkan tentang ilmu faraid, ilmu haris. Woi, coba kita memahami ilmu faraid aja
pusingnya 7 hari 7 malam, apalagi mengarang kitab, itu loh. Ya. Kemudian yang ke-7 kitab An-Nailul Kamil fi Syarhi Matnil Awahmil. Kemudian ada kitab Talhisu ke-8, kitab Talhisul Husul fi Ilmil Usul. Ini kitab usul fikih. Enggak kaleng-kaleng loh. Ya. Kemudian yang ke-9 Al-Muhimmatu fi Syarhil Baiquniyah. Ya, kita tahu bahwa kitab Al-Muhimmah ini adalah menerangkan kitab atau menyarai kitab Baiquniyah, kitab Mustalihul Hadis yang berbentuk nazom. Saya pada waktu di Lirboyo kelas 2 sanawiyah. Kemudian ada kitab yang ke-10 kitab Al-Anwarul Batiniyah fi Jauharin Nahwiyah. Ini menjelaskan kitab nahwu. Kemudian ada kitab Fathul Munir fi Syarhi Mandumatut Tafsir. Kemudian ada kitab Al-Jalaliyah fil Qawaidil Fiqhiyah. Ini menjelaskan tentang kaidah fikih. Kemudian kitab yang menjelaskan tentang mantek, Ruhul Mantiqi. Ya, dan beliau juga menyarai kitab Nihayatuz Zen. Ya, Nihayatuz Zen itu adalah menyarai kitab Qurratul Ain. Jadi Qurratul Ain disari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya kitab Nihayatuz Zen. Di samping Nihayatuz Zen yang menyarai kitab Qurratul Ain, kitab Qurratul Ain ini nantinya juga disarai oleh kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in disarai oleh I'anatul Talibin. I'anatul Talibin nanti disarai oleh kitab As-Sarwani. Ya. Jadi beliau ini juga mengarang kitab syarahnya kitab Nihayatuz Zen masalah fikih yang dikarang oleh salah satu ulama Nusantara yang tersohor pada zamannya, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan semuanya itu berbahasa Arab dan semuanya diperjualbelikan bebas di toko, Anda cari ada kitabnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas kapabilitas masalah baca kitab kuning Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tidak kaleng-kaleng, bos. Ya, tidak kaleng-kaleng. Ya. Loh, apakah dengan menyebutkan begitu banyak karangan-karangan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kemudian menyebutkan pondok-pondoknya ini terlalu sombong? Ya, tidak terlalu sombong. Biar Anda tidak sombong, gitu loh. Jadi biar Anda tidak sombong dengan mengeklaim bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak bisa baca kitab kuning, ya saya bacakan riwayat pondok pesantren dari beliau, karangan-karangannya. Bukan sombong, tapi ini adalah sebuah jalan agar Anda itu tidak sombong. Makanya harus terima kasih. Harus terima kasih loh kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, kepada saya, karena dengan menyebutkan tadi Anda nanti nggak sombong. Ya nggak tahu, itu masalah urusan Tuhan. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.